Oke, itu kebenaran proporsional. Ini kemudian secara ontologis, ini ngomong objektivitas ya. Jadi ada realitas empiris yang itu sifatnya objektif, ada realitas hermeneutik yang sifatnya subjektif, ada realitas sosiologis yang sifatnya intersubjektif. Jadi ini ngomong tentang kebenaran ontologis. Jadi secara ontologis, dunia empiris, dunia nyata itu sifat kebenarannya adalah objektif. Siapapun, dimanapun akan punya pendapat yang sama. Itu namanya objektif. Tidak akan beda. Beda sama hermeneutik, dunia penghayatan. Beda sama sosiologis, dunia hidup bersama. Dunia empiris, ilmu-ilmu IPA itu objektif. Saya nggak tahu, banyak sekarang orang berpandangan bahwa tidak ada objektivitas, itu tidak ada. Semua hal itu relatif. Ada. Yang empiris, yang faktual itu objektif. Misalnya kamu tak tanya, contoh yang empiris. Tembok ini warnanya apa? Hijau. Kamu tanya orang Amerika juga bilang hijau. Kamu tanya orang Yahudi juga bilang hijau. PKI yang komunis juga akan bilang hijau. Iya, yang nggak hilang hijau paling orang yang buta warna. Iya, biru. Iya, ada. Madura minded itu, ngarang hijau jadi biru. Hati-hati kalau sama yang Madura. Oke, jadi orang Madura itu nggak pernah mata duitan, matanya hijau itu nggak pernah. Karena hijau itu sama dengan biru, berarti matanya biru sering. Oke, ini empiris, faktual, bahwa tembok ini warnanya hijau, itu objektif. Jadi kalau ada yang bilang, tapi kan segala sesuatu itu relatif, Pak, tergantung persepsinya. Enggak, untuk yang empiris tidak tergantung apa-apa. Karena hijau. Setiap orang juga akan bilang hijau. Kalau ada temanmu yang ngeyel, loh enggak, ini enggak hijau, tergantung dari perspektif mana. Kamu ngalah aja daripada tahu. Ya kan, terus kamu sing waras ngalah lah, isu apapun enggak aku anggap hijau ya apa-apa. Tapi ini hijau. Itu objektif sudah, karena dia levelnya empiris. Matahari itu terbit di timur, tenggelam di barat, objektif. Kalau ada yang ngeyel, oh enggak bisa, kita lihatnya dari mana? Timur. Iya, wis lah apa-apa. Lalu daripada energimu habis, waktumu habis untuk debat yang tidak perlu, itu sudah fakta, kenyataan. Bagi orang yang akalnya masih waras juga akan bilang timur. Timur ya sana, kecuali kamu bingung. Jadi itu level pertama. Banyak hal yang objektif, faktual. Al-Quran itu pasti benar. Itu aspek objektifnya. Tapi tafsirnya orang terhadap Al-Quran tidak pasti benar. Maka hal-hal yang empiris dan faktual, dunia IPA, itu labelnya biasanya objektif. Bahwa Amerika menyerang Afghanistan, menyerang Irak, secara faktual memang dia nyerang Irak kok, nyerang Afghanistan kok. Urusan motifnya apa, dia salah apa, benar dia, itu urusan selanjutnya. Tapi secara faktual, objektif, dia kan menyerang Irak dan menyerang Afghanistan. Jadi itu dunia IPA-nya. Saya minum teh, itu kan objektif. Ya kan? Kamu tanya orang Amerika juga bilang saya minum. Gak ada yang bilang, lo sedang ketawa, apa sedang duduk, apa enggak, minum. Dan minum itu fakta yang objektif. Bahwa minum ini cuma ngasih contoh, apa karena memang haus, apa karena itu urusanku. Sudah di luar fakta, sudah tidak objektif lagi. Itu sudah masuk dunia kedua. Kedua namanya dunia hermeneutik. Motifku apa sih minum? Tujuanku apa sih saya minum tadi? Itu sudah subjektif, sudah penghayatan, penafsiran masing-masing orang sudah beda.
Oh, minum itu cuma ngasih contoh tadi. Oh, minum itu karena memang haus. Oh, minum itu karena memang menggeragas bolak-balik minum. Iya kan? Tafsirmu sudah bolak-balik minum. Barusan minum sudah minum lagi. Itu secara hermeneutik subjektif sudah. Tafsirmu sudah subjektif. Faktanya adalah bahwa tembok ini hijau. Tapi penghayatanmu terhadap warna hijau, apakah hijau ini indah apa enggak, bagus apa enggak, itu sudah tergantung masing-masing kepala. Kalau saya tarik lebih jauh, hijau ini kayak warnanya NU ya hijau. Harusnya biru lah Muhammadiyah, atau harusnya merah lah PDI. Merah jadi PDI, hijau jadi NU, biru jadi Muhammadiyah. Itu kan sudah penghayatan subjektivitas masing-masing kepala. Hijau ya hijau, merah ya merah. Tapi kan merah terus wah, PDI. Kalau kotak-kotak mesti Jokowi. Ya kan? Penghayatan. Merah putih itu merah berarti berani, putih berarti suci. Merahnya sama, tapi kalau di pinggir jalan lampu merah berarti berhenti. Ya kan? Kalau kebalik kamu gawat. Lampu merah, merah berarti berani. Siloko kan. Ya kan itu kan penghayatan subjektif. Atau Indonesia, kenapa kok Indonesia ini tidak maju-maju? Karena benderanya warna merah, Pak. Merah itu berarti berhenti. Maka Indonesia tidak akan bisa maju sampai kapanpun karena benderanya warna merah. Harusnya diganti hijau, Pak, di jalan. Jadi besok usullah ke presiden biar Indonesia cepat maju, benderanya diganti bendera warna hijau dan putih. Itu sebenarnya penghayatan subjektif. Sama-sama merah, yang satu berhenti, yang satu berani. Penghayatan, karena kamu di Indonesia kamu merasa, oh jangan merah, merah nanti kayak PDI. Sementara orang Amerika enggak, merah itu ya merah aja, mungkin dia punya kesan apa yang lain. Hijau itu warna kesukaannya Nabi, misalnya orang Arab, tapi ini orang sini hijau itu ya NU, musola itu hijau, atau biru itu Muhammadiyah, itu jangan biru. Tapi yang politik biru itu bukan Muhammadiyah, Demokrat. Atau itu tergantung penghayatan individualmu sehari-hari. Gitu. Kesan pemahaman yang subjektif itu kan sudah tergantung isi kepalamu masing-masing. Itu penghayatan. Faktanya adalah orang yang pakai rok mini. Ayo, komentarmu apa masing-masing? Ya kan? Macam-macam sudah. Ada yang astagfirullah, ada yang subhanallah, ada yang alhamdulillah, ada yang innalillahi, ada yang itu kan masing-masing. Yang astagfirullah istighfar, masya Allah kok bisa gitu ya. Ada yang alhamdulillah, kapan lagi bisa lihat gitu. Ya, ada yang subhanallah, Allah itu memang maha indah. Cuma lihat orang pakai rok ini, kamu kan sudah berzikir terus astagfirullah istighfar kan? Pahalanya besar dia, mendorong orang untuk berzikir. Jadi ya itu penghayatan individual. Dunia yang level kedua ini, ada yang istighfar, ada yang maki-maki, ada itu sudah dunia subjektif. Tapi fakta objektifnya adalah perempuan pakai rok mini. Itu objektif. Setiap orang juga akan mendeskripsikannya secara sama. Ada perempuan pakai rok mini. Cuma kemudian kamu anggap sopan, tidak islami, melanggar syariat, macam-macam. Itu sudah definisi subjektif, tergantung masing-masing kepala. Mungkin dulu kamu masih lugu, baru datang dari pondok, dari kampung, begitu masuk Jogja, naik bis kota, lihat orang pakai rok mini, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang sudah semester 4 ke atas begitu, alhamdulillah. Wiritannya sudah berubah sekarang kan, berarti zikirnya itu sudah ganti. Itu kalau kamu tanya, loh, yang benar terus yang mana, Pak? Penghayatan individualmu yang menentukan. Jadi ya, subjektif, penghayatan subjektifmu masing-masing. Dan ada dunia yang ketiga, dunia sosiologis.
kebenarannya adalah kebenaran intersubjektif. Jadi masing-masing subjek saling sepakat. Jadi intersubjektif itu sebenarnya subjektif dia, penghayatan individual seseorang. Cuma ternyata orang yang lain juga menghayati hal yang sama, kemudian menyepakati bahwa itulah yang benar. Jadi kebenaran yang sifatnya konvensional, kesepakatan. Dia tidak benar secara hakiki, faktual atau penghayatan masing, tapi penghayatan bersama. Misalnya apa ya, kalau di daerah-daerah sini tempatnya anak-anak kos itu biasanya Pak RT-nya bikin aturan bahwa apel paling lambat pulang jam 9 di sini ya. Kasihan kamu ya, jam 9 masih sore. Nah, keputusannya Pak RT bahwa apel jam 9 itu namanya kebenarannya intersubjektif, kesepakatan bersama orang yang tinggal di situ. Kamu nggak akan nemu dalilnya, Pak RT saya nggak mau. Dalilnya apa itu? Ayat berapa yang bilang? Undang-undang di mana bilang bahwa apel sampai? Nggak ada, tapi itu kebenarannya konvensional, disepakati di situ. Kalau kamu nggak mau sampai jam 9, jangan ada di situ. Karena kesepakatan di situ jam 9. Jadi kamu nggak bisa nuntut Pak RT-nya. Jadi itu contoh kebenaran intersubjektif namanya. Benar salahnya sepakat. Indonesia pakai lambang burung Garuda itu sebenarnya kesepakatan. Ya meskipun bukan kesepakatan orang se-Indonesia lah, kesepakatan para pendiri bangsa. Tapi ini kebenarannya sifatnya konvensional. Kamu cari dalilnya, kamu cari dasarnya juga. Kayak sekarang ada beberapa kelompok yang ingin menggugat Pancasila. Itu orang-orang yang tidak apa-apa digugat. Asal dia bisa mengalahkan intersubjektivitas lama, maka dia akan sukses. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kesepakatan intersubjektif semakin besar orang yang sepakat, derajat benarnya semakin tinggi. Tapi kalau semakin sedikit orang sepakat, itu validitasnya semakin rendah. Itu dunia sosiologis. Dan itu tidak benar secara hakiki. Kadang-kadang barang keliru pun kalau disepakati jadi benar di dunia sosiologis. Oh iya. Jadi misalnya kamu sepakat, apalah yang misalnya orang di Indonesia ini sepakat bahwa seks bebas itu boleh asal tidak saling menyakiti, misalnya disepakati begitu, maka akan jalan, dianggap benar gitu. Jadi intersubjektif itu, demokrasi itu kan gitu. Demokrasi itu kan kebenarnya intersubjektivitas. Di antara kelemahan demokrasi adalah kalau orang-orangnya nggak cerdas, kemudian menyepakati barang yang nggak bagus, ya yang nggak bagus ini akan jalan. Makanya nanti kalau belajar seorang filosof namanya Habermas, dunia sosial itu tidak boleh berhenti di dunia sosial, harus ada tambahannya, sosial kritis. Nanti kalau ada waktu kita masuk ke situ. Tapi sampai di sini kamu pahami dulu bahwa di level sosial itu ada kebenaran namanya kebenaran intersubjektif. Jadi, maka besok kalau diskusi mencari kebenaran, perhatikan dulu ini dunia faktual yang subjektif atau pemahaman individu, dunia faktual yang objektif atau pemahaman individual yang subjektif, atau sebenarnya ini membahas konvensi-konvensi. Kalau yang objektif mungkin nggak bisa kamu ganggu-gugat, dong itu objektif. Tapi yang subjektif menuju intersubjektif ini bisa kamu bahas. Ini enaknya gimana? Subjektif itu kan gitu. Subjektivitas tambah subjektivitas kan melahirkan intersubjektivitas. Kamu punya kamar berdua sama temanmu di kos-kosan, itu kan harus menata intersubjektivitas. Kalau enggak bisa kacau. Yang satu kalau tidur butuh lampu nyala, yang satu butuh lampu mati. Itu kan susah. Kamu harus ngatur strategi gimana dua-duanya bisa tidur. Kalau enggak gitu tawuran enggak jadi tidur. Yang satu nyalain, yang satu matiin, yang satu nyalain, yang satu matiin. Maka perlu kesepakatan bersama kan. Ya mungkin disepakati, oke, yang tidurnya butuh lampu nyala, kamu tidur duluan. Nanti begitu dia tidur, dimatiin, yang butuh lampu mati tidur. Ya doakan aja yang butuh lampu nyala nggak tiba-tiba bangun lagi. Nah, kesepakatan kayak gitu, itu namanya kebenarannya intersubjektif. Itu. Kita sepakati, kita ngajinya Rabu malam Kamis. Itu dasarnya apa, Pak? Dalilnya apa? Kira-kira rujukannya kitab nomor berapa? Nah, itu disepakati, kita sepakat bersama, selesai. Kenapa? Karena ini levelnya intersubjektif. Kalau kamu tanya, kenapa sih kok kita pakai ideologi Pancasila? Kan lebih
banyak ideologi-ideologi yang lebih bagus. Loh itu kan, itu kan diskusinya terus bisa panjang lebar. Itu kepribadian bangsa itu bisa panjang. Tapi intinya cuma satu sebenarnya. Dia disepakati oleh orang Indonesia. Mungkin yang Islam lebih bagus, khilafah lebih bagus, mungkin model Amerika yang agak liberal lebih bagus secara rasional. Tapi yang disepakati kita yang Pancasila ini loh. Apa nggak bisa diganti? Bisa aja, lakukan aja proses-proses sosial yang bisa disepakati banyak orang, meskipun tidak gampang. Ya kan? Itu kebenaran intersubjektif. Terus kebenaran epistemologis. Itu ada dua sebenarnya, ilmiah dan non-ilmiah. Kebenaran ilmiah ya kalian sudah ngerti lah. Kebenaran ilmiah itu kebenaran rasional, empiris. Itu yang disebut kebenaran positif. Jadi segala hal yang rasional dan empiris itu namanya kebenaran ilmiah. Ada lagi kebenaran non-ilmiah, tapi dia juga kebenaran. Hasilnya bisa mencapai kebenaran selain pakai rasio dan empiris. Yang pertama adalah kebenaran a priori. Jadi tidak pakai empiris tapi reka-rekanya akal. Itu kebenaran a priori namanya. Pokoknya menurut saya yang paling baik adalah kuliah di UIN. Nah, itu a priori namanya. Tidak perlu pembuktian faktual. Karena UIN itu Islam dan Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah, maka kuliah yang diridhoi satu-satunya. Jadi kalau kamu di UGM tidak diridhoi oleh Allah. Nah misalnya, itu namanya argumen a priori. Bisa kok nyampe pada kebenaran. Reka-rekanya akal. Karena akal juga kan salah satu wahyu yang dibekalkan oleh Allah pada kita, itu wahyu rasional. Tapi kalau berdasarkan akal saja tidak ada bukti positifnya, itu namanya kebenaran a priori, dari akal ke akal. Kebenaran yang akal-akalan. Tidak pasti hasilnya jelek. Kadang-kadang juga pas, benar. Kalau Presiden Indonesia itu adalah orang yang sangat cerdas kayak Habibie, tapi sangat peduli sosial kayak Ahmad Dahlan, dan dia juga sangat peduli orang kecil kayak Hasyim Asyari, dia juga sangat alim kayak semuanya sangat, maka Indonesia susah. Itu kan iyalah, tapi apa ya ada orang gitu. Tapi secara a priori yang benar. Kalau Indonesia ini dipimpin oleh khalifah, kita pakai syariat Islam yang begini begitu dan seterusnya, Indonesia akan maju. Itu kan karena belum ada faktanya tentang khilafah, maka pikiran-pikiran itu namanya kebenaran a priori. Nggak mesti salah, cuma belum ada faktanya, itu aja kekurangannya. Kita belum bisa membuktikan benar salahnya. Yang kedua, prejudice, prasangka. Dulu kita pakai bahasa zon. Zon itu anggapan. Tidak mesti keliru anggapan itu. Banyak zon yang benar. Betul. Ya kayak tadi contohnya temenmu sama pacarnya masuk kamar nggak keluar-keluar sampai pagi, terus kamu punya zon, mesti di dalam itu tidak baca Quran bersama. Ya kan? Kamu tahu kok faktanya, tapi kan kamu nggak lihat. Allah kan nggak lihat faktanya aslinya apa, itu barang goib nggak kelihatan. Tapi kan kamu zanmu, prejudismu mesti di situ nggak sholat tahajud bareng. Atau seandainya tahajud, mungkin tahajudnya sujud terus nggak ada iktidalnya. Ya kan, jadi iya sujud. Dan pokoknya isinya sujud terus sujud sahwi. Jadi zanmu itu, zan itu tidak mesti salah. Kalkulasi rasional itu kan juga zan namanya. Oke, yang ketiga intuitif. Saya nggak perlu jelaskan lagi bagaimana intuisi jadi salah satu sumber pengetahuan. Kalau dia jadi salah satu sumber pengetahuan, berarti dia juga punya potensi untuk menemukan kebenaran. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana wahyu, ilham, dan kawan-kawan itu bisa jadi alat untuk menemukan kebenaran. Yang keempat adalah trial and error, kebenaran yang coba-coba. Ini sebenarnya
agak bau a priori, cuma trial and error ini coba-coba. Kalau bahasa Indonesia namanya eksperimen, tidak cuma pakai akal, dijajal. Jadi percobaan itu ya untuk ngetes, oh ini bagus apa enggak, itu bagus apa enggak. Kalau komposisinya gini deh, ini teh ini dikasih gula, coba sekali-sekali dikasih tambahin garam dikit, mungkin sudah. Kalau orang tambah kecap lagi dikit, kalau sudah banyak terus baru dibuang di luar. Misalnya, itu trial and error, coba-coba, ya kan? Tapi jangan jangan kayak iklan iklan obat minyak kayu putih itu, bikin anak mau coba-coba, buat anak mau coba-coba, jadi nggak boleh trial and error. Kayak khutbah Jumat di UIN pas kapan itu, jadi katanya khotibnya, kalau cari istri jangan cuma lihat luarnya, lihat juga dalamnya. Gawat ini kalau dipraktekkan oleh anak-anak iso kacau ini. Saya nggak percaya di luar, ayo dilihat dalamnya. Nggak boleh ya. Ya mungkin maksudnya khotibnya orang ngono, cuma karena pikiran kita kan sudah. Kalau ada orang melihat juga dalamnya itu bayanganmu, wah berarti harus dibuka dong, maka mesti kamu gitu. Trial and error, coba-coba. Jangan coba-coba loh ya kalau pacaran. Jangan pakai metode trial and error. Itu nanti bisa gawat. Analoginya jangan analogi beli mobil. Kalau beli mobil kan harus test drive, tapi kalau itu nggak boleh. Ya, daripada salah beli kan harus nggak bisa. Itu urusannya bukan urusan anunya. Jadi yang keempat trial and error itu salah satu metode juga. Kadang-kadang juru masak koki itu kan biasanya metodenya trial and error. Coba digabung sama ini. Itu metode. Kadang-kadang ketemu kebenaran juga. Yang terakhir otoritas. Agama itu otoritas. Ada yang kamu percaya sebagai agen kebenaran dan dia kamu percayai. Entah itu buku, entah itu orang, entah itu lembaga. Itu kebenaran epistemologis. Basisnya otoritas agama. Yang terakhir kebenaran semantik. Ini sebenarnya panjang, cuma saya ringkas jadi 3. Yang filsafat bahasa. Jadi kebenaran semantik itu kebenaran di aspek bahasanya. Ada kebenaran tekstual gramatikal, ada kebenaran kontekstual simbolik, ada kebenaran tautologis. Tekstual gramatikal itu kebenaran sesuai bunyi kalimat. Tidak ada hubungannya dengan faktanya. Pokoknya bunyi kalimatnya sudah pas, ya berarti dia benar. Kalau dalam agama ya kan nanti ada kelompok tertentu yang patokannya pokoknya bunyi kalimat, bunyi kata. Katanya bilang itu berarti itu yang benar. Tidak dilihat konteksnya. Jadi kebenaran yang dasarnya cuma gramatikal. Dan itu kadang-kadang menjebak. Karena banyak kalimat yang kalau dipahami letterlek ini bisa berarti bahaya. Ya apa ya? Contoh yang kalau kamu pahami secara letterlek itu bisa kacau. Karena kebanyakan kalimat itu tidak cuma aspek kata-katanya, tapi dibalik kata-kata yang bermain. Nanti sekalian contohnya sama kebalikannya konteks. Yang kontekstual itu yang simbolik. Simbolik itu tidak tengok. No smoking. Saya tadi kemarin ada diskusi orang pakai syariat yang membahas rokok itu. No smoking. Kenapa sih kok orang NU banyak merokok? Karena di mana-mana dianjurkan. Karena kan dulu NU itu kan bukan NU gitu, tapi Nahdlatul Ulama. Jadi kemana-mana dianjurkan orang NU smoking. Smoking. Jadi makanya orang NU terus banyak. Kalimatnya sama no smoking, tapi kan dibalik itu simbol. Oke. Jadi yang NU harus merokok karena NU smoking. Oke, jadi kebenaran tekstual itu gandengannya kebenaran kontekstual. Kalau di kebenaran kontekstual, kalimat itu nggak cuma aspek kata-katanya, tapi dia adalah simbol dari konteks bahasanya. Kebolehan, tak kasih Quran aja.
kebolehan laki-laki kawin 4. Secara tekstual kalimatnya memang bahwa laki-laki boleh kawin 4, masna wa sulasa wa ruba. Meskipun itu tafsir bahasanya kan, mungkin yang subur itu pinter tafsir, jadi dia menafsirkan masna wa sulasa wa ruba itu 9. Iya kan? Masna itu 2, sulasa itu 3, ruba itu 4. 2, 3, 4, 9. Jadi fatwanya MUI itu bisa digugat dia. Itu kan tafsirnya MUI. Ayat itu kan bisa ditafsir sesuai konteksnya. Secara tekstual, secara kontekstual kebolehan laki-laki kawin 4 itu kalau dalam konteks Arab abad ke-6 itu luar biasa. Kenapa? Karena di zaman itu laki-laki diperbolehkan mengoleksi perempuan sebanyak-banyaknya. Maka ketika cuma dibatasi 4, itu emansipasi luar biasa terhadap perempuan. Sebelumnya kan perempuan itu kayak properti, kalau perang jadi bahan rampasan, bahkan bisa diwaris. Kalau bapaknya meninggal, ibunya diwariskan, nggak diwarisi oleh anaknya. Semakin banyak orang koleksi perempuannya, maka status sosialnya semakin tinggi zaman itu. Puluhan, ratusan. Apalagi kaisar-kaisar zaman dulu itu. Selirnya Cina itu, saya kapan itu baca ada kaisar yang selirnya jumlahnya hampir 1000. 1000 itu, bayangkan saya digilir satu hari satu, anggap aja setahun 300 lah, 300. Kalau 1000, 3 tahun dan belum gilir yang awal tadi. 3 tahun baru yang istri pertama. Bayangkan, itu kalau punya anak mungkin lupa anaknya berapa, nama istrinya mungkin saya nggak jamin masih inget. Iya, ya kan, dalam kondisi kayak gini terus tiba-tiba Islam datang, nikah boleh lebih 1 tapi 4 aja loh. Itu konteks itu adalah konteks emansipasi wanita yang luar biasa zaman itu secara kontekstual. Maka kalau orang ingin nikah 2, 3, 4, perhatikan aspek emansipasinya. Itu membaca secara kontekstual gitu. Kalau tekstual saja, pokoknya Quran kan sudah bilang boleh kawin 4, kok kamu melarang-larang. Masalahnya bukan kawin 4-nya, karena ini konteksnya apa dulu. Itu contoh kebenaran semantik yang aspek tekstual dan kontekstual. Sama persis kayak saya sering di kelas itu mencontohkan surga versi Arab. Al-Quran itu ketika menjelaskan surga, secara tekstual surga versi Arab, ya kan? Surga versi Arab itu kan surga yang dipameri sungai, dipameri kan gitu. Ya, kolam susu, kolam madu, bidadari apalagi. Dan bayangannya mau bidadari itu kan kayak, kan surga itu kayak harem. Di Arab itu harem itu ada tenda dekat oase yang di situ isinya selir-selirnya. Nanti yang jaga itu orangnya sudah dikebiri jadi nggak bisa ganggu. Dan situ perempuan banyak, sak karepe dhewe dia milih yang mana jalan. Itu surga versi Arab. Mungkin kamu nggak tertarik dengan surga yang kayak gitu. Kamu pengennya versi sini lah Pak, ya mungkin koyo hotel bintang 5 gitu aja sudah. Misalnya bayanganmu gitu. Nggak harus buat apa kolam madu, kolam susu. Saya nggak seneng susu. Loh ya kan, saya lupa bilang ke panitia saya nggak suka susu. Alhamdulillah sekarang nggak dikasih. Kemarin dikasih susu besar sekali di sini. Nggak saya minum, kan aku rasa seneng susu yang itu. Ya kan, ternyata kita frekuensinya sudah sama. Oke, yang terakhir pahamlah yang dua. Yang terakhir kebenaran tautologi. Kebenaran tautologis itu kebenaran yang apa ya? Kalau bahasa logika tautologi itu kalimatnya bulat, nggak ada ujung pangkalnya, muter aja, nggak jelas, nggak ada wawasan baru yang diberikan. Kalau filsafat biasanya contohnya apa ya, kalimat bulat itu. Gini misalnya, kalau saya bilang gini, itu nanti hasilnya mesti bulat. Semua yang di ruangan ini adalah pembohong. Berarti kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini berarti saya pembohong juga kan. Kalau saya pembohong berarti yang saya omongkan berarti bohong. Kalau yang saya omongkan bohong berarti kebalikannya kan. Berarti
Semua yang di ruangan ini nggak bohong, jujur. Saya juga berarti jujur kan? Iya, kalau saya jujur berarti yang saya omongkan tadi kan benar, bahwa semua yang di ruangan ini ya, itu namanya tautologi, bulat. Jadi apakah itu banyak hal-hal yang tautologis. Beberapa hal teori-teori itu ada yang tautologi. Kayak demokrasi. Demokrasi itu, kok kamu demokrasi kok marah-marah pada orang yang tidak demokrasi? Harusnya kalau demokrasi sama yang tidak demokrasi pun kamu setuju. Kok tidak setuju berarti kamu tidak demokratis. Itu namanya tautologi, bulat. Susah ngambilnya. Maka itu tapi jenis kebenaran semantik, gramatikalnya. Jadi hati-hati banyak hal yang tautologi. Kalau diputer-puter bulat di situ aja, nggak ada putusnya. Kayak saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong. Kalau semuanya pembohong berarti saya juga bohong. Kalau saya bohong berarti yang saya omongkan itu mesti kebalikannya. Kalau saya ngomong bohong berarti benar. Berarti kalau saya ngomong semua orang bohong, berarti kebalikannya, semua orang jujur di ruangan ini. Kalau semua yang di ruangan ini jujur, berarti saya juga jujur. Kalau saya jujur, yang saya omongkan mesti benar. Jangan bulat loh, itu nggak sembarangan. Banyak dalam logika yang kayak gitu. Teori ini tapi dipakai oleh beberapa filosof barat untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Nanti kalau ada waktu kita bahas di metafisika Tuhan. Banyak argumen-argumen membuktikan Tuhan itu sebenarnya tautologis. Bulat tok itu. Permainan logika. Permainan kalimat. Oke. Nah, sudah jam setengah saya ngomong kebenaran. Saya nggak tahu sudah nemu belum kamu kebenaran. Yang jelas, jadi ketika kamu mau ngomong kebenaran, perhatikan levelnya, perhatikan jenisnya, perhatikan karakternya. Karena banyak orang dicampur. Ketika ini dicampur, maka diskusimu selalu buntu. Karena perspektif yang satu kamu ngomong di level apa, yang satu ngomong di level apa. Habis sudah. Kalau sudah kayak gitu, insya Allah diskusinya nggak akan ada titik temu. Itu yang harus kamu ingat kalau ngomong tentang kebenaran.